Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perempuan, kembali lagi di program Pesona Wanita di Tarakan TV bersama saya Rindiani. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di setiap aktivitas sahabat perempuan dimanapun kalian berada. Oke sahabat perempuan, baru-baru ini kita merayakan Hari Anak Nasional 2025 dan tentu aja hari ini kita akan dialog bersama yang emang sudah kompeten di bidangnya. Kita hari ini kedatangan Bunda Fani. Halo Bun. Halo Rindy, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bun sudah menyempatkan. Sama-sama. Maaf ya mundur-mundur terus. Gak apa-apa. Oke. Oke, sahabat perempuan, mungkin sudah banyak yang kenal ya Bun ya sama Bunda Fani, yang merupakan psikolog yang dimana juga memiliki layanan psikolog anak Bun ya, yang mungkin sahabat perempuan udah kenal dengan Yayasan Bening Hati. Iya. Benar Bun ya? Benar. Yayasan Bening Hati. Bunda juga merupakan ketua dari Puspa Kaltara Bun, masih berarti Bun ya? Masih sampai sekarang 2028. Wow, sampai 2028. Sampai 2028. Oke. Nah, karena kita hari ini mau membahas banyak tentang anak, tumbuh kembangnya anak dan juga kesehatan mental Bun ya. Oke. Jadi memang hari ini syukurnya kita bisa menjadwalkan bareng dengan Bunda hari ini. Oke Bunda, mungkin boleh disapa dulu sahabat perempuan. Ya, oke. Para perempuan-perempuan hebat di luar sana, ibu-ibu hebat juga, yang kita punya jargon perempuan berdaya anak terlindungi. Otomatis berarti semua perempuan yang bernama wanita, yang disebut dengan wanita itu semuanya pasti punya daya, berdaya, sehingga bisa melindungi si buah hati. Jadi saya mau sapa dulu untuk perempuan-perempuan hebat, termasuk ibu-ibu peka, perempuan kepala keluarga, tetap semangat, tetap menghidupi keluarga dan anak-anak. Luar biasa. Oke Bun, gimana aktivitasnya akhir-akhir ini? Lagi sibuk-sibuk banget kayaknya ya Bun ya? Lagi full ya. Lagi full banget kayaknya. Ya, lagi full. Kebanyakan sih memang pas beberapa minggu terakhir kasusnya banyak perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Dan kita tahu bahwa kasus itu tidak pernah bisa henti gitu. Betul, ya. Jadi terus dia banyak bunganya, berbunga, beranak sehingga harus running nih ngurusinnya. Betul. Oke Bun, mungkin sebelum kita lebih jauh nih ngebahas tentang kesehatan anak, mungkin sahabat perempuan juga pengen tahu gimana sih latar belakang dan juga perjalanan Bunda nih sebagai seorang psikolog yang mungkin kayaknya udah hampir 2 dekade Bun ya, menjadi seorang psikolog. Luar biasa. Mungkin gimana nih, maksudnya awal ketrigger untuk menjadi psikolog itu apakah memang cita-cita dari kecil atau ada tuntutan dari orang tua atau keluarga atau gimana Bun? Oke, iya. Makasih ya Rin, dikulik lagi ya masa lalu yang sebenarnya nggak enak, tetapi akhirnya kesini enak ya gitu. Jadi kalau mau berbicara tentang perempuan dan anak, karena Bunda dulu anak, sekarang udah perempuan ya. Nah, karena anak ya seperti anak-anak kebanyakan lainnya juga menjadi korban. Awalnya menjadi korban dari keluarga divorce. Nah, mungkin pemirsa bisa, ibu-ibu di sana juga nanti bisa tahu bahwa segala sesuatu yang sekarang di posisinya mungkin terlihat baik dan enak itu perjuangannya nggak mudah. Nah, jadi sebagai keluarga divorce, anak dari keluarga divorce, kebetulan saya ibu dan bapak kancingan dari Batak dan Manado, jadi Batman. Bunda ada papa Batak, mama Manado. Kemudian lahir dari keluarga yang bercerai. Terus waktu itu pokoknya karena ikut sama mama, terserah mau jadi apapun kamu, yang penting berguna untuk orang lain, untuk orang banyak. Sudah akhirnya memilih, karena kita ada turunan darah Batak ya Bunda ya. Biasa kan anak-anak Batak tuh maunya ke hukum aja. Betul. Bener, melamarnya hukum. Jadi waktu itu SD, STK, SD, SMP di sini, SMA cuma sampai kelas 1 di SMA 1, dan kelas 2, kelas 3-nya udah pindah ke Bekasi, Jawa Barat. Nah, di sana berjuanglah, berusaha survive meskipun ada keluarga, tapi berjuang untuk aku mau kemana nih, gitu. Karena mama kan lulusannya terbatas ya SMA ya, terus kemudian terserah, saya dipanggil kecil, Bunda dipanggil kecilnya namanya Ani, Fani, Ani. Jadi Ani terserah mau kemana, apapun. Jadi waktu pas selesai SMA di Bekasi, masuk kuliah di Malang, kebetulan ada om di sana, adiknya mama, udah kamu, kan waktu itu belum ada apa-apa Rin, jadi mau jadi apa di sana gitu maksudnya ya, tidak ada perkuliahan, kampus dan segala macam, tetaplah di sini, di Malang. Akhirnya Bunda masuk di Malang, dan ini perjalanannya tuh seperti kayak
ya dejavu ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi atau dicari ke belakang masa lalu seperti apa, di kedepannya seperti apa. Kampus yang Bunda masuk itu adalah miliknya Ibu Min Sugandi, Universitas Wisnuwardana Malang. Miliknya Ibu Min Sugandi itu Menteri UPW dulu, urusan peranan wanita, yang sekarang udah dilebur akhirnya menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Disitulah Bunda berumah sekarang, gitu ya. Jadi benar-benar perjalanannya itu sampai agak amazed lah, keren ya, ternyata kayaknya udah diplot gini, di sini nih gitu. Nah terus akhirnya menyampaikan sama Om, karena Mama tuh di Tarakan, menyampaikan sama Om, aku kepengen masuk di kuliah hukum. Masuklah, mendaftar nih bulan nih, sudah bawa berkas, udah jajaran ngantri di hukum. Terlihatlah oleh beberapa kita ngider-ngider ya, ada fakultas psikologi, ekonomi, pertanian, FKIP gitu, psikologi gitu. Wah, karena Bunda dari dulu sering baca-baca tentang kriminal dan mental health, mikir dong langsung, wah psikologi ini kan ahli jiwa ya, gitu. Jadi waktu pas udah waktunya nyampe untuk berkas Bunda serahkan, Bunda hilang. Terus dibilang, yang berikutnya gitu, yang berikutnya disebutlah Fanny Elizabeth gitu. Loh kok nggak ada? Gitu. Ternyata Bunda tuh sudah di barisannya Fakultas Psikologi. Iya, waktu itu kebetulan di kampus itu ada 6 fakultas dan psikologi adalah yang terbanyak mahasiswanya dan termasuk yang paling terbaik Sekopertis 7 waktu itu tahun 95. 95 benar. Iya, 95. Rini udah lahir belum? Belum ketemu orang tua saya bahkan Bun. Belum ya, iya. Nah itu ya udah lawas ya. Tahun ini sudah seket ya, jadi udah berasa tua. Jadi akhirnya Bunda masuk di psikologi dan seperti ini. Kita kayak misalnya makan sesuatu yang nggak enak, itu bisa enak ya, termuntahkan atau mungkin rasa kayak nggak bisa ketelan. Tapi beberapa teman mungkin langsung mundur, tapi Bunda tuh kok langsung dihap gitu, hap semua ada teori ini, ada pakar ini, ada ini. Terus materi psikologi tuh step-stepnya seperti ini, ada psikodiagnostik 1 sampai 7, itu belajar tentang instrumen tes. Kok makin lama makin apa ya, nafsu gitu loh untuk kayaknya benar passionnya udah di sini deh. Karena waktu pas masuk di hukum itu Bunda hopelessnya gini, waduh ngapalin pasal-pasal nih nggak mampu saya gitu ya. Bunda bilang, wah ini makanannya anak-anak yang apa ya, secara kognisi dia kuat banget hafalannya gitu. Bunda kan nggak di situ, tapi lebih banyak ke analis. Bunda senangnya tuh menganalisa gitu. Jadi wah kayaknya masuk di sini aja. Begitu sampaikan sama mamanya Bunda, boleh nggak masuk di psikologi? Loh kan kemarin katanya hukum gitu. Kok kenapa jadi di psikologi? Waktu ntar ngurusin orang gila ya gitu. Image-nya selalu ke sana. Ya kalau dikatakan sekarang ya dan tidak, mungkin berapa persen ada, tapi ranah kita bukan itu sebenarnya. Jadi lebih kepada mental health yang sekarang Rindy usung untuk ini kan. Jadi tentang bagaimana kesehatan mental itu sangat penting untuk menjaga tetap kewarasan kita ada gitu ya. Seperti itu. Jadi akhirnya sampai ke sini nggak ada pernah penyesalan untuk bisa berkecimpung di sini. Bahkan makin lama makin apa ya, niat karena kasusnya makin banyak, niat semakin untuk masuk ke dalam proses apa ya, edukasi di lini terbawah itu Bunda makin kuat gitu, makin getol supaya maksudnya ini kalau ibu-ibu atau perempuan-perempuan di luar sana, kita nggak bilang bapak ya, karena bapak-bapak kan banyak bekerja di luar, otomatis beban mentalnya atau beban pekerjaannya sudah banyak. Ibu-ibu yang lebih banyak menjadi multiperan sebagai orang bekerja di luar karir atau mungkin dia juga tetap harus kembali ke rumah, berarti dialah yang kita harus bisa perkuat juga. Supaya apa? Ibu yang beberapa prosentase terbesar adalah lekat dengan anak, sehingga dia yang bisa membantu untuk edukasi itu, menguatkan anak-anak sehingga, tapi ibunya dulu yang dikuatkan kan, supaya anak itu tadi ibu berdaya, anak terlindungi seperti itu. Jadi semakin lama ya Bunda semakin tertantang nih untuk, dan kebetulan Puspa itu kan di provinsi, ya karena Puspa provinsi jadi megangnya ya 5 kabupaten kota. Semua kita bantu untuk dampingi. Berarti lebih banyak lagi ketemu dengan kasus baru. Kasusnya banyak. Udah kelihatan biasanya yang opening itu tahun sekian, di tahun ini di 2020 misalnya kemarin. Wah pembukaannya nih di kabupaten ini, closingnya di kabupaten ini gitu. Kita udah bisa lihat ritmenya tuh sudah terlihat. Jadi sehingga kita udah tahu cepet-cepet untuk preventifnya seperti apa. Gitu kan. Berarti emang ini panggilan Tuhan kali ya. Benar, sudah ya benar-benar Tuhan. Lu di sini aja deh, nggak usah kemana-mana. Gitu. Udah kayak ditentuin dari awal nih. Cocoknya di sini aja. Betul. Padahal kalau mau mikir ya
kampusnya Bunda itu kan bukan kampus yang termasuk yang terbaik waktu itu ya, maksudnya Iya. secara overall ya gitu, secara 6 fakultas nggak terlalu ini, tapi memang waktu itu fakultas psikologi udah punya LPT, lembaga psikologi terapan, dan punya lab school, lab kampus gitu ya, jadi sudah lengkap lah, makanya terbaik seperti setuju. Tetapi kalau dibilang oh punya nama nih, makanya kadang-kadang keluaran dari sini lo ya gitu ya, tapi benar-benar memang sekarang kembali kepada ini orangnya ya, kepada subjeknya, people-nya mau berkembang menjadi smart people or no ya, itu kembali kepada masing-masing kan gitu. Betul. Nah berarti Bunda ini udah hampir 2 dekade, udah lewat berarti benar? Ini udah lewat 20 berapa? Menjadi aktif menjadi psikolog 25 tahun, 25, separuh dari usia Bunda. Tahun ini Bunda masuk 50 bulan depan. Jadi separuh dari itu, separuh dari perjalanan itu. Rindi udah dari 25? Belum ya? Berarti belum memangnya. Jadi 25 sudah berkecimpung di situ, makin kesini ya makin berusaha untuk bagaimana kita lebih lebih cepat. Ini sih kalau Bunda bilang jemput bola gitu loh. Jadi sebelum terjadi kejadian itu kita harus cepat betul. Upaya menolong. preventifnya lah Bunda. Iya, preventifnya. Bunda, mungkin di awal sebelum Bunda akhirnya ini udah kuliah psikologi nih, dan akhirnya memutuskan untuk tetap lanjut di ranah itu tuh gimana sih Bunda? Maksudnya kan untuk psikologi kayaknya agak berat ya. Betul banget. Kuliahnya kita untuk psikologi tuh kayaknya banyak banget teori yang harus dituntaskan gitu. Apalagi kita ngomongin orang ya. Belum lagi kontrol untuk mental sendiri, ini kita harus memikirkan mentalnya orang lain. Nah itu Bunda tuh gimana sih untuk tetap ada di ranah ini tuh gimana? Itu perjuangan, itu benar-benar effortnya luar biasa, pasti. Sangat Rin. Jangan kan masalah orang Bunda tampung gitu ya. Cuman begini aja, ibaratnya ada beberapa tim Bunda yang selalu ngomong gini, Bun, sekarang nih masalah orang lo tampung gitu kan. Terus kalau kau ada masalah kau kemana Bun? Bener. Ya kan tuh. Iya. Langsung udah Bunda tuh kalau dulu harus cari satu figur yang Bunda bisa curhat, terutama beberapa teman dosen. Karena Bunda dulu ketua umum senat fakultas psikologi, jadi kita punya ruang yang agak bebas gitu, masuk ke ruang dosen, ya kan bergumul bersama mereka, berdiskusi, terlibat dalam pekerjaan mereka kalau mereka ada psikotes, tim mereka. Terus akhirnya awalnya dulu dosen dan kakak tingkat gitu. Lama-lama cuttingnya juga lagi banyak masalah gitu kan. Terus gue harus gini back to myself gitu ya, kembali ke diri saya sendiri. Maunya apa gitu. Karena kalau misalnya bilangnya saya mau niat bantu kamu, tapi ternyata dia juga punya masalah kan. Apakah kita bisa dituntaskannya? No, nggak bisa. Nah, terus Bunda bilang saya seorang akan yang menuju kepada sebuah profesi ya, expert gitu ya, sebagai ahli. Wah, nggak bisa nih, saya patah gitu. Nah, itu dia. Bersyukurnya ketika Bunda berpikir begini, Tuhan kasih jalan hidup sebagai anak dari keluarga divorce gitu ya. Ternyata memang akan dibawa sampai ke sini. Bersyukur akhirnya. Back to basically, kembali ke asalnya, dasarnya ya kalau mungkin waktu itu ibu sama bapak tidak bercerai, mama sama papa, mungkin Bunda nggak di jalan ini, gitu kan. Betul. Jadi kembali kepada rasa syukur bahwa saya harus tetap waras, saya tetap harus ini. Akhirnya di 10 terakhir sekitar 2015 itu Bunda benar-benar hijrah. Itu Bunda ingat banget. Jadi 2015 itu betul-betul hantaman dan badai yang paling besar. Akhirnya Bunda bilang di sini, nggak ada orang lain yang bisa mencintai aku, nggak ada orang lain yang bisa menghargai aku sendiri. Aku yang harus menempatkan diriku pada posisi tertinggi dan layak untuk dihargai. Dari situ Bunda terus mulai menjaga tetap waras nih, tetap waras. Ada orang datang gitu, wah, yang konsul ternyata kan ada asisten ya, ada sekretaris. Pas dikasih tahu, Kak ada yang ini, kadang manggil Kak gitu ya, Kak karena udah deket banget, Kak ada yang mau konsul gini. Terus tiba-tiba lihat orang ini, wah ini seteru dulu, gimana ya, bergumul kan, ini seteru dulu. Ini musuh dulu loh. Musuh dalam artian bukan kita sempat cekcok, bukan, tapi misalnya mungkin ada sikut profesi gitu ya, atau mungkin ada di masa lalu yang nggak enak gitu. Terus tiba-tiba kita memilih untuk mengalah gitu supaya tidak bertemu kan gitu. Ternyata ini pertemuan dalam kondisi seperti ini. Itu mengatur jadwalnya Turin. Contoh salah satu saya, Bunda bilang atur ke besok atau atur ke 2 hari lagi. Di situ Bunda berusaha untuk refleksi. Iya, berusaha untuk memanggil diri sendiri gitu ya, menguatkan bagaimana afirmasi diri bahwa terus memberikan kecukupan pada ruang imajinasi, ruang hati untuk bisa berkata-kata lebih baik dan membimbing dia menjadi dia. Akhirnya 1 kali dicoba dan dia tuh many thanks
dan dia bisa dia bisa bangkit, dia bisa oke. Akhirnya itu diberikan kepada vibes positif, dia bangun di sekelilingnya. Kan waktu itu bicara tentang konsep diri yang galau gitu, dan sampai percobaan untuk bunuh diri. Jadi udah ambang depresi nih kalau Bunda bilang. Terus akhirnya begitu sudah mulai wah besoknya dia bawa temennya yang memiliki problem yang berbeda tetapi dengan kondisi yang sama. Besoknya dia bawa lagi. Akhirnya dari mulut orang yang pernah menjadi seteru Bunda lah yang sounding kemana-mana untuk lo kemana-mana kini aja deh, karena Bunda tuh orangnya terkenal dengan unlimited. Ya kan, nggak pernah memberikan batasan. Oh, mau ngapain ya, kadang-kadang ada mungkin sih pernah nolak. Ada beberapa orang gitu ya, misalnya ada beberapa orang yang saya 1 jam kayaknya nanti kurang Bun. Oh tapi nanti 1 jam berarti kita ada, sebenarnya kalau misalnya lihat edukasinya beberapa psikolog tenar atau hebat di luar sana, di luar negeri, atau gambarannya gitu, kita buat sesi. Tapi kan saat itu, misalnya dia saat ini lagi buncah-buncahnya, ya kan, semua yang ada yang menjadi beban itu terkumpul, dan itu nggak bisa depending. So what gitu loh, ya kan. Makanya Bunda nggak pernah atur, saya punya waktu ini, kalian harus ini ya, enggak. Saya selalu tanya, misalnya gini, Bun ada yang mau konsul jam sekian, oke. Tanyakan masalahnya dulu, apa, sepintas aja, yang ringkas aja, sama butuh berapa lama gitu. Jadi begitu belum selesai kita masuk pada pasien itu, tiba-tiba ada klien lagi satu mau masuk, pasien atau klien. Bun ada lagi nih yang mau masuk. Oh, yang tadi gimana? Gitu kan? Dia butuh 2 jam. Oke, 2 jam berarti kita mundur. Nah, Bunda kasih waktu setengah jam untuk Bunda rehat sebentar, terus kemudian masuk yang berikutnya. Nah, itu makanya bisa sampai jam 10 malam, jam 11 malam gitu kan, karena memang tidak berbatas. Akhirnya, tapi karena Bunda memang dari pemekaran provinsi 2014 sudah di provinsi, waktu itu dilantik oleh gubernur sebelumnya, Pak Lamri. Jadi Bunda sudah di P2TP2A provinsi. Cuman P2TP kan sudah ganti nama jadi UPTD-PPA. Nah, Bunda dari 2014 UPTD-PPA provinsi. Jadi di bawah naungan Dinas PPA. Sehingga mengatur schedule-nya pada saat di sini seperti apa, nanti di sana juga seperti apa. Jadi di sana biasa on call gitu, Rina. Bunda nggak standby di kantor. On call, jadi misalnya Bun ada kasus, kita langsung datang ke TKP. Misalnya apakah, jadi namanya penjangkauan kasus ya, apakah itu kasusnya anak misalnya, dan baru-baru ini juga kita lagi punya kasus anak juga gitu. Nah jadi kita yang home visit, kita datangin. Nah nanti anaknya udah ada raport namanya, disebut dengan raport, itu membina hubungan baik. Setelah dia mulai trust, dia mulai bagus, dia mulai percaya sama kita, besok-besok kita bawa ke klinik atau ke tempat praktek Bunda gitu. Karena di sana ada playing terapi kan, yang kita bisa untuk sambil mereka bermain, sambil mereka bercerita. Dan itu sangat menolong sekali karena mereka tidak ngerasa didikte, tidak ngerasa dihakimi, di judgment, tidak ngerasa juga sedang diinterogasi. Betul. Jadi akhirnya nanti bisa terbuka. Betul. Gitu, sampai akhirnya banyak ya, puji Tuhan sih ya, alhamdulillah setiap kali mau action nih untuk kasus, tidak lupa untuk saat teduh dulu ya kan, bawa dalam tahajud misalnya gitu, karena itu bukan kekuatan kita gitu kan, hikmat Tuhan yang bisa memberi tuntunan bahwa oh kasus ini seperti apa. Jadi ya hampir semua terpecahkan. Kita dibayar dengan rupiah gitu ya Rin, nggak kebayang seperti apa gitu ya, maksudnya saya mau hargain saya seperti apa gitu. Misalnya kita kasih harga terendah, ternyata orang kasih harga tinggi gitu kan, kita berarti memandang rendah. Tapi ketika kita memang tidak ada menyinggung masalah itu, terus melihat saja mereka pulih dan bisa bangkit, itu kita udah benar-benar ini amazing ya, benar-benar luar biasa. Akhirnya kita bisa membantu untuk menarik benang-benang kusut tadi ya kan, untuk mereka bisa lebih legowo gitu. Itu sih kenikmatannya. Akhirnya memutuskan untuk ambil profesi. Ambil profesi 2 tahun di 2002, karena Bunda lulusnya 99 2000, 2002 2004 ambil lagi 2 tahun. Kemudian buka praktek sendiri. Karena niatnya sih memang memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain ya, biar lebih leluasa dan Bunda bisa atur sendiri jadwal. Karena pengennya kan jadi psikolog di luar gitu, misalnya bagus banget, tapi anak-anak nggak tertolong. Iya betul. Ya kan, akhirnya Bunda ya memang harus bisa bagi antara pekerjaan dengan
rumah seperti itu. Nah ini yang jadi pertanyaan nih, Bun. Gimana caranya Bunda ngatur itu semua? Maksudnya kan secara Bunda sekarang untuk profesi udah tekun di psikolog karena punya juga pondok layanan Terapi, untuk psikolog anak, dan juga sekarang masih jadi ketua Puspap provinsi pula, dan juga berarti untuk yang UPTD PPA masih aktif, Bun? UPTD masih, sampai sekarang kita masih ada beberapa kasus juga. Ini jadi teken kontraknya kan tiap tahun. Nah, jadi ini sudah berarti dari udah berapa ya, 2014 ya, 2014-15 sampai sekarang, berarti kurang lebih 10 tahun. Itu gimana caranya, Bun? Maksudnya kan berarti Bunda harus sering keluar masuk Tarakan Tanjung gitu. Betul. Ya, Bun ya? Itu luar biasa. Ada yang kadang penjangkauan kasusnya tuh hari ini pagi, jadi berangkat pagi dari sini, sore udah balik Tarakan. Jadi anak-anak kadang melihatnya seperti kayak, oh mami itu sebenarnya kemana-mana, padahal tuh udah nyebrang. Ya udah nyebrang, udah nyebrang. Karena kan kalau keluar seminar apa gitu kan biasanya juga sehari gitu kan. Kalau pas penjagaan kasus di Tarakan juga sehari gitu. Nah jadi waktu itu memang kacau, Rin. Gimana ya rasanya? Jadi anak-anak tuh hanya tinggal, kebetulan kan si kakak udah nikah sekarang, ya kan, Bunda udah punya cucu 1, terus adik masih kuliah semester 6. Nah kadang-kadang tuh Bunda mikirnya udah nih kasih duit aja, ya kan, lo cari makan sendiri gitu kan. Kadang-kadang mikir ya, bapaknya kemana, ya kan, anak-anaknya kemana, jadi cari makan masing-masing karena selera beda, ya kan, selera beda-beda, ya kan. Akhirnya bapaknya kan juga punya komorbid, jadi suami Bunda tuh ada komorbid sehingga ada makanan tertentu yang tidak boleh disentuh. Terus dia juga orangnya sangat membebaskan Bunda untuk ya setiap pekerjaan. Memang dari awal menikah kita udah ada komitmen, tunangan ya waktu itu, tunangan 3 tahun itu ada komitmen bahwa saya nggak bisa dikekang, karena saya melihat ibu saya sebagai single mom dulu, ya dia bekerja gitu, sehingga kita juga harus berjuang untuk perjuangan kuliah gitu, maksudnya jadi orang rumahan. Terus Bunda mikirnya gini, kayaknya harus ada satu orang yang bisa bantu di rumah gitu. Nah jadi ya itu semuanya tuh terjadi di 2015 kemarin tuh, Rin. Jadi hijrah bener-bener, packagingnya harus Bunda bener-bener ramu sampai sedemikian rupa, sampai bisa manage apapun. Jadi ini Bunda nih kepalanya di Tanjung, tangannya tuh udah sampai kemana-mana, kakinya sudah kemana-mana, ya kan, hati dan otak tuh sudah nggak lagi fokus di sini. Jadi kan ada yang bantu ya, Mbak nanti tolong ini ya, gitu, ntar kamu masakin ini nih, kakak sukanya ini, adik sukanya ini, gitu, nanti bapaknya ini. Terus ada yang Rindu biasa kalau ke kantor Bunda ada sekretaris di sana. Jadi Bunda bilang satu kepala dapur, satu kepala kantor, menantu Bunda sekarang jadi kepala rumah tangga. Jadi 3 orang. Nah ini juga kita bicara tentang perempuan kuat nih jadinya. Jadi behind the scene ya, di balik layar tuh, di balik Bunda. Betul ada orang-orang yang Bunda manfaatkan. Manfaatkan. Jadi nanti menantu Bunda Eca namanya, Eca nanti ini, Dedi makannya ini, Babe makan ini, terus adik makannya ini, gitu. Kakak juga. Nah, kamu nanti di kantor ini, kamu mau makan ini, koordinasinya sama ini. Mbak, kamu mau ini nanti, oh Bunda ada paket nih, misalnya kan kayak, misalnya mau beli alat tes psikologi atau apa gitu. Bun ada paket nih, datang nanti gini gimana? Oh ya tanyakan aja, kira-kira bisa ini enggak, kiris atau transfer atau. Jadi semuanya memang betul-betul dalam genggaman. Semuanya tuh dengan satu HP dan sekarang Bunda, apalagi sekarang teknologi udah canggih banget ya. Apa-apa Bunda tuh udah tinggal bawa HP doang. Karena semua tuh ada di sini kan gitu. Kartu-kartu masuk juga di situ. Jadi dalam kondisi berjalan kayak tadi nih ke sini, Rin itu sudah menyelesaikan beberapa tugas gitu. Oh ini yang ini nanti gini. Terus tunggu ya sampai jam 11-an saya selesai dari baru nanti kita masuk lagi bincang-bincang. Anak Bunda sekarang kebetulan lagi KKN. Mami mau dong video call gitu. Nanti ya yang sampai jam 12-an, 11-an. Setelah itu mungkin jam 12-an bisa call gitu. Jadi mengatur seperti itu dan tidak pernah menolak anak-anak ketika mereka jauh pun. Mereka kebetulan SMP SMA di Jogja. Ketika mereka jauh mereka nggak ngerasa bahwa Bunda tuh orangnya jauh, enggak. Karena nggak pernah nge-reject. Jadi setiap mereka bilang mami mau video call dong gitu. Nanti ya yang ini sekarang lagi OTW Tarakan TV gitu. Jadi Gedung Gadis. Tarakan TV di mana nih? Di Gedung Gadis gitu. Oh ya oke, dia udah langsung ingat. Oh ya. Terus nanti tiba-tiba kakak makannya apa nih? Oh ini sudah. Jadi sudah di bahkan yang bantu di rumah pun juga tadi sudah gini, nanti ini kebetulan Bunda ada papa sepuh ya kan, itu papa tiri yang Bunda pelihara karena mama sudah tidak ada, udah meninggal. Jadi ini yang untuk opa ini ya, nah opa nggak bisa makan keras ini, jadi semuanya sudah ini dan itu akhirnya selama 10 tahun begitu terus, Rin.
jadi udah habit ya, Iya, udah iya, kebiasaan. iya, betul. Jadi mereka udah tahu baca otak Bunda. Iya. Bunda juga udah bisa tahu hari ini mau apa. Oh kemarin sudah menu ini, oh ganti ini, ganti ini. Jadi dan Bunda orang suka masak. Nah karena Bunda suka masak, khususnya kalau pas Natal itu Bunda kadang-kadang nggak dibantu orang, memang khusus Sendiri, untuk misalnya kayak ada ini ya open house gitu. Nah itu Bunda atur sendiri. Semuanya Bunda siapkan sendiri. Bunda suka masak. Jadi tetap harus back to nature ya, back to basic, harus kembali ke asal, kembali ke dasar bahwa Kembali ke dapur, Bunda. iya kembali ke dapur. Kita tetap juga kodratnya perempuan Betul. kan, karena semua mereka juga menikmati makanan-makanan yang Bunda masak. Kalau mereka tidak terpaksa Bunda harus ada keluar kota, makanan itu memang mereka beli akhirnya. Iya. Tapi kalau misalnya ada Bunda, ini hari ini bisa request ya. Hari ini mau ini, hari ini mau ini, udah tahu. Jadi langsung dan syukurnya semua bisa dinikmati. Maksudnya Bunda, keberadaan Bunda bersama dengan orang-orang ya mudah-mudahan ya tetap dapat memberikan efek baik, memberikan faedah selama mereka. Dan di rumah pun Bunda juga keberadaannya tidak pernah kayak ongkang kaki, duduk manis. Enggak, ada kayak guilty feeling gitu Rin. Ngerasa bersalah kalau Bunda tuh tidur. Padahal mereka tahu Bunda capek gitu kan. Jadi paling bantu ya gitu kan, pijat-pijat gitu kan. Tapi ada maunya gitu lah tuh. Habis ini masakin ini ya gitu. Mereka udah tahu semua. Jadi semuanya dan masalah-masalah yang Bunda hadapi baik di pekerjaan, dengan klien, dengan pasien atau dengan apapun orang yang menjadi korban, itu Bunda lihat sebagai satu sisi yang udahlah kita nothing tulus aja, ya kan. Bergerak tanpa mau ada uang nggak ada uang, pokoknya kita jalan. Mereka hargai syukur, mereka lupakan ya sowot gitu loh. Benar-benar panggilan hati, Bun ya. Betul. Jadi memang udah nggak mau move on tuh susah. Rin pernah satu kali mau coba untuk matikan HP satu hari full, ya kan, 2 HP tidak ada suara dan segala macam, tidak mau dikontak, nggak bisa. Tetap juga di tempat tidur jadi kepikiran kayaknya aku masih ada utang nih. Akhirnya bangkit lagi untuk ini gitu. Karena pembinaannya tidak hanya berada pada di posisi perempuan saja kan, keluarga sifatnya kan, ada anak, ada tante omnya, ada ayahnya gitu, semua diurusin. Berarti mungkin Bunda juga menerapkan parenting yang sama yang Bunda ajarkan ke klien dengan di rumahnya Bunda sendiri. Iya. Gimana sih kompromi anak-anaknya Bunda dengan melihat waktunya Bunda yang mungkin sedikit bersama mereka gitu ya Bun ya. Apalagi sekolahnya berjauhan sama Bunda. Nah, kompromi awal dengan anak tuh gimana sih? Ada kesulitan nggak? Satu hal yang mungkin Bunda bisa share di sini, dan itu untuk menjadi kekuatan positif di belakang hari, adalah libatkan mereka dalam pekerjaan kita. Gitu. Bukan berarti Bunda konseling terus dia juga harus konseling, enggak. Tetapi mereka, keterbiasaannya mereka melihat, oh maminya itu kerjanya ini, oh maminya itu kerjanya rupanya ini, oh rupanya ada anak datang. Ini kasus nyata nih Rin, waktu pas Bunda kan sempat jadi kepala autis 3 tahun. Kebetulan SLB-nya masih di sebelah waktu itu, sebelum jadi SLB negeri, SLB Kasih Bahagia, Bunda ingat banget. Nah, Bunda kepala autis di situ. Tapi kan di SLB kan tidak semua anak autis. Betul. Down syndrome ada, ya kan, hiperaktif ada, anak mental retarded ada. Tiba-tiba mereka bertanya, kan kakak sama adik itu bedanya 3 tahun. Pulang sekolah Bunda bawa dong ke sana gitu. Waktu itu tahun 2007. Lama banget. Jadi Bunda bawa, terus mereka tanya, mohon maaf banget ini ya, pemirsa, ini kita cuman sekedar untuk flashback aja. Kok mami kerjanya sama monster gitu. Kakak ini kan IQ-nya rata-rata, di atas rata-rata ya. Jadi dia mulai dari 1,5 tahun aja waktu Bunda kuliah lagi dia udah baby school. Jadi dia udah bahasa Inggrisnya juga capcus kan. Jadi dia sudah sangat si kakak cowok. Dia bilang, mami itu bekerjanya sama orang-orang monster. Dia lihat Down syndrome atau sindrom Down. Terus Bunda bilang, sini sayang gitu. Panggil anak ini, muridnya Bunda. Kasih ketemu lah masih kakak ini. Kak, ini juga orang, ini temen, ini orang, ini manusia juga gitu. Karena dia 4 tahun waktu itu pas Bunda bawa, itu udah banget kan dia. Oh, enggak dong. Iya, banyak pertanyaan. Bunda dia lahir 2001. Berarti dia waktu itu udah 6 tahun. 2007 ya Bunda di situ. Terus dia langsung bilang, main, anak itu mau, kan anak-anak Down syndrome itu kan memang banget bisa dibimbing banget ya, bisa dibimbing, dibawa jalan, terus mereka main, putar-putar lapangan, akhirnya jadi bestie. Iya. Besoknya dia pulang sekolah dia minta ke situ, besoknya minta sekolah. Nah, karena Bunda di rumah ada pondok terapi anak untuk terapi berkebutuhan khusus, Bunda panggillah ini kadang-kadang anak-anak juga yang seperti itu. Bunda bilang, Kak, ini mami mau pegang pasien lagi yang satu, temenmu yang satu maksudnya gitu.
Tapi nih ibunya belum jemput, kakak temenin dulu ya gitu. Jadi dia waktu udah kelas 6, dia temenin duduk nonton TV, main ini, main dulu Atari ya, Atari game gitu ya, main game apa ya yang pakai stick itu. Terus dia langsung, kamu bisa main gak gitu ya. Anak itu nggak bisa main karena kan anak terapi ya, yang judulnya memang berkebutuhan khusus. Terus diajarin gitu, terus dilihatkan, ini begini-begini. Nah, anak-anak kan diajarin, sekarang aja 2 tahun pegang HP aja jago. Betul. Gitu kan. Jadi waktu diajarin, anak tuh langsung cepet nangkap gitu. Akhirnya saya melihat ibunya sampai bilang gini, Bun, aku nambah deh jam terapi, kan aku kan betah gitu ya, minta tempat bunda gitu. Akhirnya dan yang betul-betul bersyukurnya adalah Tuhan izinkan bunda punya anak kedua yang speech delay sampai umur 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Rambutnya tumbuhnya dikit aja, jalannya nabrak gitu. Jadi motorik kasarnya tuh tidak kuat, motorik kaki. Kemudian ngomongnya belibet. Jadi dia bisa bicara dengan baik itu umur 7 tahun, kelas 1 semester 2. Bahasa yang pertama kali dia keluarkan di usia 7 tahun pada masuk SD itu tukis. Itu bahasa yang aslinya adalah tikus. Waktu itu kita lagi kumpul keluarga, terus keluarga bunda tahu bahwa dia lambat bicara kan, gitu. Ya itu salahnya dari bunda gitu. Nah ibu-ibu perlu tahu juga bahwa undang-undang perlindungan anak itu nggak bisa disalahkan langsung ya. Jadi ketika ada kesalahan berarti mungkin pola asuhnya yang salah. Waktu itu bunda hamil lagi kan, hamil dia itu 6 bulan pertama, 2 trimester itu nggak bisa makan baik. Jadi morning sickness, mual muntah. Akhirnya tahu bahwa ini anak akan bermasalah. Jadi pas masuk ke 7 bulan, bunda makan untuk yang benar-benar makan yang balas dendam gitu, supaya dia bisa pertumbuhannya bagus seperti kakaknya. Nah, waktu dia lahir itu sampai umur 7 tahun, dia bisa bilang tukis. Keluarga semua bilang, wah hebat gitu ya. Udah bisa ngomong. Tapi emaknya mikir nih, tadinya speech delay, kok ngomong tikus jadi tukis, berarti disleksia dong. Iya kan? Gangguan belajar ini, pelafalan dan segala macam. Ada apa nih dengan kognisinya? Nah, di situ bunda terus langsung saya nggak bisa kerja lain. Waktu itu juga bunda sempat di Pertamina, rumah sakit Pertamina DKI waktu itu kayaknya harus resign 2 tahun di sana. Terus bunda langsung upayakan untuk bisa pegang mereka. Jadi yang tadinya pondok terapi bunda itu dijalanin oleh salah satu asisten, tapi bunda tetap pantau karena kan di rumah. Nah, setelah itu bunda full di situ. Jadi bunda bikin kantor untuk konseling dan dia. Waktu itu bapaknya bunda sempat bilang, gajimu besar di situ, kenapa berhenti? Kan gitu. Harusnya bertahan gitu. Toh adik bisa disambi, nggak bisa. Kalau terlambat perkembangannya Pak, ini mati saya gagal. Gitu kan, ini anak nggak berkembang. Ini udah speech delay, bahasanya nggak keluar banyak, sudah di umur 7 tahun, kemudian dia begitu bisa, dia disleksia. Nah, ini nggak bisa nih, harus kita setel nih, harus kita setting. Itu salah saya. Akhirnya bunda full untuk di terapi anak, bunda full juga di konseling anak, konseling keluarga, menerima semua tawaran-tawaran untuk jadi narasumber, permintaan narasumber, supaya bunda bisa bagi sama mereka. Yuk gini. Jadi tapi waktu pertama kali dapat anak speech delay, bunda tuh sampai tanya, waktu umur 2 tahun 3 tahun bunda berdoa sama Tuhan. Bunda bilang, saya kurang apa lagi Tuhan? Ya kan, udah jadi psikolog untuk orang banyak, psikolog perkembangan, membantu orang banyak, psikolog klinis juga. Saya banyak membantu kasus, saya banyak mengeluarkan mereka dari masalah-masalah mereka, memberikan solusi terbaik sehingga mereka bisa move dan mereka bisa bangkit gitu ya. Terus kok saya diperhadapkan dengan anak yang seperti ini, kok dikasih anak seperti ini kan gitu. Itu nggak dapat jawaban langsung, Rin, gitu. Tuhan kan nggak langsung tapi ada beberapa hal yang dia berikan kita ketika kita berdoa, kan ada hikmat masuk ya. Itu yang membuat bunda jadi menganalisa dan mengolah otak. Maksud Tuhan begini, kau udah katam nih di teori, sekarang kau terima prakteknya, kan gitu. Diberi anak seperti ini supaya kau full bisa. Nggak sempurna, bukan bahasa sempurna, tapi kau full bisa tahu bagaimana cara menanganinya. Akhirnya setelah tahu dia bisa SD lulus dengan baik meskipun nilainya tidak baik-baik amat, cukup pokoknya. SMP-nya bunda pindahkan ke homeschooling di Jogja, yang kebetulan ada Cambridge-nya di situ. Dia berteman dengan teman-teman di homeschooling. Homeschooling di situ banyak orang salah menilai dia gurunya datang. Ini enggak, dia ke sekolah. Ya.
dia punya kos-kosan sendiri, meskipun diawasin sama adiknya Bunda, tapi dia sama kakaknya beda-beda kos, dan mereka bisa harus manage sendiri, pakai ilmu tega nih, ilmu tega. Karena kepengen sebenarnya mereka mampu, dan kita berpikir untuk next dia bisa mandiri. Dan begitu dia lulus, dia termasuk 3 besar lulusnya. Kebetulan kita minjem kampus sekolahnya minjem kampus UGM untuk wisuda SMP. Dan waktu disebutkan dia 3 besar dengan lulusan nilai termasuk terbaik, kemudian kan ada ekskul ya. Dia ngambilnya apa? Drum. Dia perempuan, dia drum dan dia sambil nge-rap. Wah, nge-rap. Ini tahu kan, orang nge-rap itu kan orang ngomel. Iya. Yang seperti orang yang tidak berhenti, bukan orang ngomel ya, maksudnya orang berbicara dengan speed, cepat, ya kan? Betul. Speednya yang tinggi. Bunda tuh sampai bilang, itu begitu lihat dia di wisuda, terus kan dipampang di layar ya. Hah, sampai masa sih gitu kan? Gitu. Iya, nggak nyangka, karena Bunda mikirnya, Tuhan, aku cuma minta dia bisa bicara saja, bercakap-cakap gini ya, komunikasi nyaman dan aman, udah gitu aja. Tapi Tuhan kasih dia dengan paket full, dan dia diam-diam nggak bilang bahwa dia tuh sekarang udah jadi drummer dan bisa nge-rap. Waktu itu memang benar-benar menangis gitu. Wow, thanks, many thanks God gitu kan. Terima kasih. Pulangnya mau nggak lanjut di sini? Dia memang mau, tapi Bunda berat. Anak perempuan kan, kakaknya udah selesai. Pulang ya nak, pulang. Masuklah dia di salah satu SMA di sini. Ternyata dia masuk dalam siswa eligible. Terus kemudian termasuk nilai terbaik di dalam satu kelasnya, dan dia satu-satunya di kelas yang lulus SNPTN kemarin di Borneo. Tapi karena nggak tahu gimana, 2 hari kemudian dia naik ke kantor Bunda. Tengah malam Bunda ingat, Mami Ade belum bisa tidur, boleh pinjam ruangan? Boleh. Dan itu nggak mikir apapun. Ternyata dia ikut tes untuk masuk di Fakultas Psikologi Mercu Buana. Mercu Buana itu fakultas psikologinya termasuk salah satu yang Rising Star, yang termasuk terbaik. Terus kemudian dia masuk di situ. Tiba-tiba Bunda cuma dapat surat aja beberapa minggu kemudian bahwa dia lulus di situ. Mercu Buana tuh ada 3 kampus. Dia kampus yang pertama di Wates dekat bandara, kedua yang tidak ada fakultas psikologi, dan yang ketiga itu di Ring Road. Dia lulus yang di situ. Bunda langsung, dia bilang, Mami kok tidak bahagia? Bukan, Mami bingung ini kan. Sekolah itu pasti jadi masalah nih, karena kamu kan lulus SNPTN dek gitu. Tapi ilmunya perikanan kelautan waktu itu. Mi, ternyata adik pikir-pikir, adik bisa sampai di titik ini tuh karena Mami punya perjuangan. Wah, waktu itu malam itu menjadi malam yang penuh dengan emosional waktu itu. Terus akhirnya Bunda bilang, ya udah, oke, Mami bebaskan adik untuk pada pilihannya. Akhirnya dia masuklah di Jogja kan gitu. Nah, kebayangnya Bunda waktu itu pas pertanyaannya Rindy, bagaimana cara membagi itu semua ya kan, bagi diri, bagi waktu, bagi otak semua ya. Pokoknya no reject, tidak pernah reject. Jadi sesibuk apapun Bunda, karena ada 2 HP, satu untuk kerja, satu untuk komunikasi. Dua-dua itu saat mereka masuk dalam ini, Mi, uang makan habis, Mi mau beli alat tulis, Mi langsung, Mi mau ngafe dong, kita mau discuss gitu kan. Karena di sana biar SMP SMA juga diskusinya di kafe. Gitu kan, keren ya. Bukan kayak kita di sini, aduh maksudnya sudah dewasa lah baru bisa ngafe ya. Ini dari kecil udah di kafe. Kebetulan dekat sekolah semua. Jadi akhirnya karena dia di jalan utama, akhirnya Bunda, oke, tapi nggak ngopi ya nak, itu ya, nggak boleh begadang, ya kan? Tidak ngerokok, tidak, pokoknya nggak. Kalau kakaknya laki, ngerokok, iya ngerokok disempat lah. Tapi karena punya asma sudah sekarang nggak berani ya, karena laki ya. Kalau perempuan pokoknya jangan. Akhirnya begitu sampai sekarang, Bunda bisa percaya dengan semua yang dia lakukan, dan sempat menjadi ketua panitia kemarin, memimpin 140 anggotanya pada saat ospek PKB ya, itu dia sempat jadi terus sekarang jadi ketua KKN, terus kemudian sekarang juga di semester 6, tapi udah mulai skripsi, terus nyusun juga laporan praktikum, jadi sudah banyak yang Bunda lepas semua. Yang tadinya kita cuma bilang, adik sudah makan, gitu ya, adik mau kemana, adik mau beli apa, sekarang enggak. Ini teori Ebbinghaus apa sih? Ebbinghaus itu teori Lupana, ya kan gitu. Ini bukunya Piaget keren loh gitu. Terus nih kalau pakai psikologi perkembangan pakai apa? Elizabeth Harlock. Udah dia langsung terus. Jadi kita diskusinya sudah yang masalah-masalah begitu. Tes swarte gimana ya Mi gitu. Seru banget ya. Jadi Bunda sekarang ini kadang udah tantang ini. Aku katanya udah katam. Dia coba ya gitu. Psikolog lawas nih Mami tuh. Sekarang tuh yang terbaru gini. Dan asiknya dia menikmati banget
sebagai psikolog klinis. Kan sekarang sudah kena sistem baru ya, Rin. Jadi psikologinya langsung penjurusan kayak SMA gitu ya, langsung mau IPA IPS gitu kan. Nah, kalau dulu kan enggak, Bunda kan ini psikolog umum dulu. Baru kemudian nanti kita nyusun skripsinya, terus pas waktu profesi juga Bunda langsung spesifikasinya di mana gitu. Bunda memang suka perkembangan, suka klinis, forensik juga kan gitu di kriminal. Nah, dia ngambil itu dan dia asik banget lihat laporan-laporan Bunda. Terus penanganan kasus, ya kan beberapa foto atau mungkin Bunda cerita, dia kayaknya mami banget nih, gue banget nih gitu, mau seperti itu. Jadi ya puji Tuhan juga ya, alhamdulillah praktek nanti mungkin kalau Bunda sudah menua ya kan dia akan bisa, iya dia akan meneruskan. Jadi silahkan jadi kalau mau dibilang lika-likunya banyak banget. Pasti jadi ini juga di titik ini tuh pasti nggak kebayang kan, Bun? Betul. Karena melalui dari kecil udah speech delay dan segala macam, pasti hari ini tuh nggak disangka-sangka gitu. Betul. Bun. Dan apakah pertanyaannya orang-orang apakah selalu dapat support? No. Karena suami Bunda tuh sarjana hukum. Bagaimana ceritanya orang hukum ya? Dia kan ya pasti-pasti aja dong. Betul. Ya kan? Oh, ini mami salah, masih usia segini kok dikirim ke Jogja gitu. Terus saya bilang itu anak saya yang hamil, saya yang tahu perkembangannya dia, dan saya yang bikin dia seperti ini. Oh tapi nggak bisa. Sampai bahasa itu keluar dari ayahnya, kamu berusaha untuk menjauhkan aku dari anak-anak gitu. Dan kebetulan ayahnya ini dari keluarga yang tidak divorce, baik-baik banget, keluarga punyalah ibarat keluarga yang harmonis banget. Terus tiba-tiba cara pandang kita pasti beda dong, berada dari dua kultur kan. Nah, ini juga pesan buat ibu-ibu dan kaum wanita ya, dimanapun berada, kaum perempuan, perbedaan itu pasti ada. Kita tuh nggak hanya mendapat pertentangan di luar, terutama menjadi polemiknya adalah di dalam keluarga sendiri. Jadi waktu itu sampai 2-3 tahun mindsetnya papanya tuh, suami saya tuh cuman bilang bahwa selama ini dia termasuk orang yang family man, tetapi dia ngerasa bahwa saat itu sedang dijauhkan dengan anak-anak gitu, karena kan mereka tuh dia tumbuh dalam kondisi yang penuh cinta kasih yang banyak banget dari keluarga. Terus tiba-tiba dia kepengen seperti itu, apalagi anak cuma 2 gitu kan. Terus tiba-tiba kakak cowok cewek udah komplit lah pokoknya, kok tiba-tiba harus dipisahkan. Itu dia nggak bisa terima. Tapi sekarang dia yang termelo-melo, termewek, tiap video call, ada lagi apa nih sekarang? Oh, sekarang ini coba lihat nih, aku lagi di KKN lagi nih aku gini-gini, aku ada lagi nyusun skripsi nih sekarang udah bab 2. Ada nih, dia tuh sampai bengong-bengong sendiri gitu. Ini memang tangan mamimu katanya. Jadi waktu itu kalau Bunda dipikir menjadi orang yang mengabaikan suami, enggak juga. Karena Bunda cuma berpikir kamu adalah orang yang berasal dari keluarga yang sangat baik, ya kan? Keluarga harmonis. Saya tidak. Artinya kita pada saat perjuangan itu beda. Bener nggak? Kamu tidak pernah berjuang untuk mendapatkan sesuatu karena semuanya tersedia. Saya tidak. Harus waiting list, ya kan? Kalau mama bilang tidak ada duit ya udah. Ya kan, no money kan gitu. Kalau dibilang ada ya oke. Tapi Bunda kan juga punya 2 saudara, punya kakak. Jadi berdua kan. Nah, setelah sama Papa Tiri ada dapat lagi 2. Jadi berempat. Bunda kebetulan satu-satunya perempuan dan ini laki semua. Nah, itu pernah sempat nggak cocok. Akhirnya Bunda lah jadi jembatan untuk bikin keluarga ini jadi harmonis kan gitu. Ya betul, perjuangannya beda. Beda. Jadi mungkin kita juga semua para wanita di luar juga begitu ya. Ketika nanti menemui masalah yang sama, yuk kita cari irisannya di mana gitu kan. Nah, kamu berpendidikan, saya juga berpendidikan, ya kan. Kamu sekolah, saya sekolah. Cuman bedanya mami papimu ada waktu itu. Saya termeh-mehnya sama mama saya aja, ya kan, tidak ada ayah. Tapi mama pun kalau dia lagi emosional tinggi atau dia lagi kebetulan memang dia orang yang sangat mudah cooling down ya mama dia. Tapi dalam kondisi dia sendiri, dia juga butuh kan topangan. Terus kita ngerengek. Otomatis apa? Kenapa anak-anak divorce itu selalu tumbuh dalam kondisi lebih matang daripada anak lainnya? Ya karena terbiasa untuk mencari solusi buat masalahnya sendiri. Akhirnya pergi pagi saya punya masalah dengan di sekolah, sebelum mama pulang, Bunda udah harus kelarkan itu masalah. Jadi itu nggak jadi masalah. Kamu kenapa nggak ngerjain PR? Karena aku lagi ada masalah. Nggak ada. No reason, nggak ada alasan ngomong begitu. Jadi harus bilang sama kakak, ayolah. Kakak kan, ayolah kita berdua sendiri aja berjuang, ayo kita ngerjain sendiri. Jadi berusaha untuk memudahkan atau meringankan beban orang tua. Padahal kalau kita bicara tentang Hari Anak Nasional kan, anak-anak boleh speak up. Judul besarnya kan dengarkan anak-anak, mereka berbicara supaya
terwujudlah Indonesia Indonesia ramah emas. anak kan gitu, Indonesia menuju Indonesia emas. Nah kalau dulu kita mau bicara kita takut, ya kan? Sekarang kita harus bicara, mah ini buat tanggung jawabku, mari kita selesaikan bersama kan gitu Iya, ya. betul. Tapi anak sekarang lebih banyak menerapkan silent treatment. Betul, Why? itu yang penting kita Kenapa? bahas. Iya, Itu kenapa ya kan? Dari pola asuh ya bisa. Kalau bicara tentang kita udah masuk Iya. bahas tentang Hari Anak Nasional Hari Bun, anak, ya. Kalau sekarang ya udah banyak banget, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sekarang Bun, ya. Anak-anak itu banyak banget mendiagnosa dirinya sendiri, mental Yes, illness, betul. segala macam. Nah, Jadi pakar juga mereka bagi diri sendiri. Iya betul, apalagi kalau udah nonton TikTok ya, Mm-mm. diagnosa melalui TikTok. Betul. Nah sebenarnya menurut Bunda nih, yang emang udah berkecimpung lama di dunia psikologi khususnya di anak, seberapa penting sih seorang anak tuh paham akan kesehatan mental sih Bun? Jadi kalau Bunda selalu bicara tentang dari kasus dulu ya, dari selama menjadi punya label sebagai sarjana psikologi atau psikolog selama 25 tahun, kuncinya nggak pernah salah, cuman komunikasi. Oke. Hanya komunikasi. Jadi komunikasi yang tumpul itu bisa menyebabkan semuanya jadi hancur kan gitu. Komunikasi yang minus, komunikasi yang tidak nyambung, itu semua menjadi awal kehancuran. Kenapa anak-anak sekarang banyak menjudge dirinya mental illness, Iya. menjudge dirinya atau melabel dirinya sebagai anak bermasalah, anak yang mengalami kesehatan mental yang parah, NPD, Iya. ya kan? Baru-baru ini lagi Bunda dapat kasus, dia menyebutkan dirinya autism Itu datang sendiri ke Bunda menyebutkan bahwa dirinya autis. ke gurunya. Oke. Jadi ini tidak bermaksud untuk mengekspos, Ya. tapi kita mau bicara tentang kasus yang perlu kita tolong Ya. saat ini. Anak ini datang ke gurunya laporan, ada yang bimbing dia untuk ikut tes online. Oke. Jadi Bunda tuh mikir gitu, ini jadi kayak kasusnya Halodoc gitu ya. Iya. Iya, Kita benar. konsultasi kan gitu. Sebenarnya kalau Bunda bilang layanan-layanan online seperti itu enggak salah, bener nggak? Pemanfaatannya seperti apa? Kan gitu. Bunda juga tuh pernah iseng-iseng Halodoc gitu kan nanya, karena lagi pengen konsultasi tentang sesuatu gitu. Ternyata benar kejawab. Tapi kan kita harus masuk lagi ya di dalam situsnya itu ya. Ada berbayar dan segala macam. Nah, kalau Bunda sih mikirnya begini, tersedianya semua secara online itu nggak buat kita jangan jadi bodoh, bener nggak? Betul. Tetap harus smart people kan gitu. Tetap orang harus kalau bisa ketemu expertnya ngapain harus lewat online kan gitu. Benar, Ya udah face to face deh bicara. Nah, mungkin karena gelagat itulah yang terdapat, dan anaknya polos banget dan IQ-nya luar biasa memang cerdas banget. Terus tiba-tiba karena ada orang yang bimbing, kenapa sih saya seperti ini? Nah, ternyata dia bilang autism. Karena kalau nggak tahu membedakan antara autism dengan ADHD ya parah, artinya kan gitu. Ya. Nah, mungkin yang di sana cara bimbingnya tidak benar, dikatakanlah itu, keluarlah hasilnya. Gitu. Tapi kalau mau tahu hasilnya cuma satu kata doang. Nah, kalau mau kalau mau tahu banyak, klik berbayar. Betul. Nah, akhirnya anak itu konsultasi sama gurunya BK, terus kemudian BK mengarahkan, baru kemarin Oke. pasiennya datang ke tempat Bunda. Dan amazing, Bunda lihat dia satu paket lengkap yang oke banget. Tapi hanya ada salah di dalam pola asuh. Gitu. Itu saja. Kebetulan dari keluarga divorce juga, jadi Bunda pikir, wah, ini saya harus pegang nih. Ya. Nah, Bun, untuk pengaturan jadwal dan segala macam terserah, nanti saya siapkan. Kalau saya tidak keluar kota, kita bisa langsung handle. Karena ini benar-benar bibit unggul. Ya. Ini bagus banget. Jadi anak-anak yang menilai dirinya, ada satu ini ya, Bunda selalu sebutkan, bukan pepatah ya, tapi kayak satu jargon gitu. Anak itu tidak ada pernah anak yang terlahir bodoh. Nggak ada. Itu yang harus diingat dulu semua oleh para pemirsa atau ibu. Tidak ada anak yang terlahir bodoh. Kalau dia terlihat seperti itu, berarti masalah-masalah kita atau masalah yang di lingkungan itu dibebankan ke dia. Gitu. Yang seharusnya dia belum bisa emban. Betul. Contoh, anak umur 7 tahun 8 tahun deh yang pekerja anak, ya kan? Itu kan waktu satu kali ada pernah Bunda wawancari, anak itu ngomong begini, mamaku suka bilang, Bun, besok adikmu makan apa ya? Besok adikmu mau minum susunya bagaimana? Uang mama aja sudah nggak cukup gitu. Untuk besok kau punya sangu aja nggak ada. Secara tidak langsung, ibu ini hanya sekedar curhat, bener nggak? Betul. Mengeluh. Anak-anak Indonesia ini kan anak-anak baik, ya kan? Kebebanan lah mamanya punya masalah.
Akhirnya dia resapi, dia ambil, dia transfer ke dirinya. Kalau mama sudah begini berarti aku harus tolong. Ya. Nah ini cara tolongnya anak dengan kondisi cara berpikir anak, ya pasti ya nggak sesuai, ya kan, nggak sesuai harapan. Makanya muncul pekerjaan anak, karena apa? Dia pikir ya mamanya punya beban, aku harus bantu, aku anak baik kok. Ya. Gitu. Makanya bunda bilang pembinaannya tuh berbeda, nggak bisa kita bilang, hei anaknya nakal ya, nggak bisa, harus ambil dia. Kenapa nak? Kadang-kadang bunda tanya kalau pas lagi berlewatan, kau di mana nak sekarang tinggalnya? Di situ bunda. Mama bapaknya mana? Jaga adik. Kamu kelas berapa? 4 SD. Bisa nggak jaga adik? Bisa. Kalau gitu mama bapakmu suruh keluar, kamu yang masuk jaga adik. Setuju? Langsung beritain begitu, ya kan? Akhirnya dia, ya kalau kena anak baik, anak-anak yang masih mau diarahkan, aku pulang. Iya, karena tidak ada jamnya kamu berkeliaran gini, masih jam 10, sudah jam 10 malam masih berkeliaran di luar. Benar. Gitu kan. Akhirnya dia pulang kalau dia paham. Kalau dia nggak paham, lari katanya. Dia lari sejauh-jauhnya, ya menghindari. Akhirnya begitu dia lihat lagi bunda dengan kendaraan sama, dia pasti akan menghindar. Nah ini yang harus banyak ya. Nah satu lagi yang waktu mereka menjudge, jadi bunda lihat ini sama seperti waktu kita zaman COVID, ya kan, orang batuk sedikit udah bilang, oh kena COVID gitu. Jadi hampir semua orang bisa menjadi dokter, seolah-olah menjadi, ya kan, memposisikan dirinya sebagai dokter. Benar. Ketika bunda berusaha untuk menerima pasien yang memang betul-betul perlu bunda tolong, sampai dibilang gini, ntar kalau misalnya lo kena jangan kembali ke rumah ya. Bunda digituin. Jadi bunda, kok kamu yang bisa menjadi dokter buat saya yang tahu diri saya sehat atau tidak. Itu bunda sempat tentang begitu. Akhirnya bunda tetap tidak tutup praktek waktu itu. Nah itu zamannya seperti itu, yang orang mendadak tiba-tiba menjadi dokter. Ini sama nih sekarang. Anak-anak sendiri itu berusaha menjadi orang yang bisa menilai atau melabel dirinya sendiri. Dengan kondisi kognisi yang salah, ya kan, salah persepsi. Saya mental illness, bun. Saya depresi. Orang depresi itu nggak bisa bawa dirinya sendiri datang ke psikolog. Sudah dalam kondisi depresi banget ya, under pressure, dia udah lemah, dia udah pikirannya udah overthinking dan segala macam, dia udah percobaan bunuh diri dan segala macam, datang bawa diri. Saya sakit nih bun, gitu. Nggak mungkin. Pasti ada orang lain yang akan berusaha untuk menolong dia, menyelamatkan dia, karena memang dia sedang dalam kondisi gangguan psikologis, kan gitu loh. Nah makanya bunda selalu bilang, smart people menciptakan smartphone, ya kan? Tapi kesini, ya kan, smartphone menggantikan pola asuh. Enggak jadi smart people, enggak akan jadi pinter. Jadi apa anak-anak? Antara dua, zombie, ya kan? Ya. Atau jadi robot, ya kan? Dia melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan suruhan, tak gitu kan? Bermain game, tidak mau makan, tidak mau mandi. Ya kan, diperintah, di tak gitu, sudah kena kekerasan baru mandi. Ya kan, yang salah siapa kan gitu. Dari dalam pola asuh. Kenapa harus ada silent treatment? Kenapa harus ada miskomunikasi? Kenapa orang pelit banget untuk bicara? Teman-teman yang bunda bina, kaum tuli, tunarungu, pengen bisa bicara dan berkomunikasi, pengen suaranya didengar. Terus kita yang punya physically okay, kok malah kepengen jadi seorang bisu, kan gitu. Itu loh yang bunda selalu kerasnya di situ kalau pas parenting. Kenapa anak-anak, maaf ya, misalnya pegang HP gitu ya, ini lagi pegang HP, tok, aku pulang mah gitu kan, oh udah pulang nak, itu udah makanan di situ, tapi sambil lihat HP. Anak itu adalah plagiator sejati, peniru. Ketika dia melihat bahwa saya datang pulang tidak diperhatikan, besok bukan dia bilang gua balas lo mah, enggak, bukan. Tapi berarti hal itu diperbolehkan, ya kan? Diizinkan terjadi. Boleh, mama aja di situ kok. Akhirnya dia pun seperti itu. Udah makan kena, udahlah. Makan apa tanya? Ada lah pokoknya, di sekolah jajan apa? Ada pokoknya. Mamanya sebel dong. Ya kan? Kok lihat mamanya gitu. Sampai akhirnya melakukan kekerasan fisik. Bukan physical touch itu kan? Physical touch kan dalam kondisi yang ini ya, yang benar-benar ada bonding, ada physical attack, itu namanya physical attack, betul. Jadi dia terus tiba-tiba, loh mama aja bisa kok, kenapa? Karena apa? Permisif semuanya, diperbolehkan, diizinkan terjadi, ya kan, tidak ada rule, tidak ada norma, sehingga anak meniru juga. Makanya kalau ada lihat filmnya kan banyak tuh di luar ya, diberikan video-video itu, bagaimana. Kalau Ridi nanti sempat searching, ibu-ibu bisa boleh lihat juga, saya selalu putar itu dalam parenting saya, children see, children do, ya kan? Dia melihat, dia melakukan.
orang tuanya biasa mabuk, anaknya jadi anak yang penceramah, nggak mungkin. Dia akan ngambil juga, apa ini Pak, lucu nih gitu ya, wangi nih, coba set gitu kan gitu. Jadi tidak mungkin mereka melakukan sesuatu tanpa ada acuan, itu aja, entahkah dari televisi atau dari interaksi di rumah kan gitu, atau dari kesalahan pola asuh. Udah, itu kuncinya. Makanya kan kenapa ada undang-undang perlindungan anak, kenapa ada hak-hak anak. Nah, tema Hari Anak Nasional yang diusung oleh Kementerian PPA, Perlindungan Perempuan Anak, dengarkan suara anak untuk mewujudkan Indonesia ramah anak, ya kan, menuju Indonesia emas, Indonesia maju, anak hebat kan gitu. Nah, ada 4 hak anak ya Rin, hak hidup. Kenapa dia ditempatkan pertama? Ya kalau udah mati kan nggak ada lagi hak yang lain kan gitu. Hak hidup, tumbuh kembang, baru hak perlindungan dengan partisipasi. Yang lagi digodok sekarang adalah hak partisipasi. Akhirnya dengarkan suara anak kan gitu. Ketika anak laki dipakein baju pink, no mama nggak mau pakai baju, udah pakai semuanya, semua kita pakai pink misalnya kan. Padahal anak tahu bahwa pink itu warna-warna anak cewek cantik gitu ya. Nah, ketika dia membantah untuk tidak memakai, akhirnya yang didapatnya kekerasan. Padahal pada saat itu ibu-ibu atau orang tua harusnya bersyukur, dia sudah mengerti tentang kepemilikan, dia sudah mengerti tentang hak dia memilih kan gitu. Dan juga berani menyuarakan. Iya, betul. Terus pertanyaannya, Bun, kapan sih anak-anak boleh didengarkan suaranya? Ketika dia udah bisa ngomong. Iya. Iya kan? Bener, cucu Bunda 1 tahun 8 bulan. Kan dia dikasih makan, ada kan paket makanan mereka itu kan makanan baby kan ada mie, ya kan, ada pasta, ya kan, ada bubur. Nggak mau dia bubur, ya kan? Nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Nah, nggak mungkin kita cekokin. Ya udah kasih ini kan yang dia mau. Akhirnya apa? Semua anak-anak ketika haknya terpenuhi, dia ngekor kok sama orang tua, sangat ngekor. Jadi apapun kita bilang udah nggak perlu teriak-teriak dengan, ya kan, kondisi high temper, udah nggak perlu lagi dengan kondisi amuk masa. Kakak nggak boleh ya, adik nggak boleh, udah cukup dengan begitu. Wah pasti dia akan, karena pas semua kebutuhannya udah terpenuhi, dia ngerasa semua perhatian orang tua dan kepedulian itu ada untuk dia, sehingga dia rasa full. Nah sekarang waktunya dia, kan anak-anak baik, ya kan? Sekarang waktunya dia untuk kembalikan apa yang sudah dia terima, kan gitu. Kuncinya di situ aja. Komunikasi paling menempati posisi pertama. Komunikasi. Dan komunikasi itu tidak ada batasan, Rin. Betul. Bunda nggak bilang dia harus pendidikan perguruan tinggi atau apa, enggak. Ya kan, anak-anak petani, ya kan, yang cuma lulus SD, SMP, bisa kok. Bisa punya keluarga yang anak-anaknya bertumbuh dengan baik ya, gitu, dengan pendidikan yang baik pula, banyak. Jadi sebenarnya kuncinya komunikasi. Komunikasi, Bunda. Mutlak itu. Pola asuh dalam keluarga. Nah mungkin Bunda boleh nih di infoin ke orang tua di rumah ya, dimanapun orang tua berada. Mungkin apa sih Bun yang bisa menjadi aware-nya orang tua tuh ketika melihat anak nih, apa sih tanda-tanda ketika anak itu udah kena nih mentalnya dan segala macam tuh gimana, Bun? Oke. Segala sesuatu tuh pasti ada terlihat dari gestur, ya, secara performnya, penampilan luarnya pasti terlihat. Rindi aja kurang tidur, ya kan? Bener nggak? Misalnya, masuk tebak ya? Rindi kurang tidur itu udah terlihat kok. Mau digimanain, ya kan? Tetap terlihat. Jadi apalagi kalau dibilang itu anak kita, ya kan? Masa tidak peka amat sih orang tua kan gitu. Jadi ketika dia, udahlah aku lagi males, udah, enough, cukup. Catatan 1, kok lagi diajak ngomong nggak mau, ya kan? Terus berikutnya, udah makan nak? Udah nanti aja belum, masih kenyang gitu, ya kan? Jadi ada sebenarnya selalu ada sign, selalu ada tanda ketika seorang anak itu mengalami mental illness, atau mungkin dia dalam kondisi drop and down. Kalau Bunda lebih karena Bunda mikirnya tuh mental illness kan mungkin orang kejiwaan ya, jadi lebih kepada sakitnya yang gimana gitu loh, kan mentally. Tapi Bunda lebih suka ke drop and down. Double D ya gitu, double D. Jadi drop and down, dia lagi drop dan dia lagi down, belum sampai kepada hal-hal yang parah gitu ya. Jadi ketika sudah benar makannya aja udah nggak teratur, ya kan. Terus kemudian keluar dari kamarnya udah
random banget nih ya kan, biasanya dia setiap jam sekian keluar makan atau pulang sekolah terus ada sesuatu yang dia lakukan lagi di dalam kamar, ritual misalnya berdoa dan segala macam atau dengerin musik sekedar untuk self healing ya, terus kemudian dia keluar lagi untuk bertemu keluarga, itu kan kelihatan ritmenya. Terus tiba-tiba itu tidak terjadi, itu udah harus aware, itu udah harus ping gitu, radarnya naik nih. Ada apa gitu kan. Tidak usah diinterogasi seperti dia berhadapan dengan polisi, jangan ya kan, duduk aja di sebelah, lama nggak ngobrol ya nak gitu, ya kan, lama nggak ngobrol ya dek gitu. Ketahuan kok ketika anaknya bunda mau menghadapi ujian waktu masih SMA di sini, yang cewek, dia bilang gini, bunda tuh ambil kursi duduk di pintu gitu ya sambil baca buku, terus dia bilang gini, kan kalau pintunya dibuka kan AC-nya nggak dingin nih. Oh iya kalau gitu mami masuk ya, bunda tahu dia lagi belajar. Kalau gitu mami masuk ya. Ceritanya nih harapannya bantu aku dong nih gitu ya. Terus tiba-tiba begitu masuk. Karena dia selama belajar kok nggak pernah keluar. Biasanya dulu masih yang ini gimana ya Mi ini gitu ya. Masih SMA kan waktu itu. Terus ini nggak pernah keluar. Sebenarnya dia punya masalah yang bisa diselesaikan sendiri atau tidak kan gitu loh. Pertanyaan itu terus menggelayuti bunda. Bunda tidak kerjakan tugas apapun, duduklah di sampingnya sambil baca ceritanya. Kebetulan dia lihat mami ngapain di situ. Enggak, mami pengen baca buku aja. Kan kalau AC-nya, kalau mami buka pintu AC-nya kan gak dingin. Oke, masuklah bunda kan. Berarti mami di luar apa di dalam nih dek? Gitu, tanya gitu. Boleh di dalam. Begitu duduk terus gini. Akhirnya dia ngerasa tidak nyaman. 5 menit pertama udah langsung. Adek bisa kok belajar sendiri. Mami keluar deh. Nanti kalau udah selesai belajar, adek mau cerita. Pas sudah. Jadi kan bunda nggak, ayo beneran nih ada masalah nggak kan gitu, nggak, datang saja, datang pasang duduk. Itu kan termasuk sudah pendampingan psikologis yang dilakukan secara yaitu tadi silent, secara lembut, secara diam tidak perlu diam. Ini udah perubahan terjadi pada adik ya. Kenapa kok begini atau kakak menghilang begini, kayaknya harus cerita deh sama nggak bisa. Nah kebetulan suami bunda orangnya introvert, bunda ekstro. Jadi dia kan introvert, nggak mungkin bertanya pada introvert kan, gitu. Nggak mungkin dia gini, paling garing ya kan. Akhirnya mami lah yang tahu gitu, selalu gitu. Mami yang tahu, oke, aku yang tahu ya, aku yang maju ya gitu. Jadi kadang bunda gini, kayaknya kepengen bikin bakso deh, enak kali ya makan bakso hujan-hujan gini. Mau nih mau gitu. Terus kemarin-kemarin kenapa gitu? Itulah aku temanku tuh gini cerita gitu. Jadi kita juga bisa lihat. Nah ini juga tips untuk beberapa ini ya orang tua di luar sana. Ketika anak bermasalah, tadi yang bunda bilang terjadi perubahan. Sekecil apapun sainnya pasti terlihat berubah, pasti. Jadi kita harus yang peka, harus aware. Itu satu. Yang kedua, masuk pelan-pelan melalui hobi atau kesukaannya, kan gitu. Hari ini mereka tuh lagi suka waktu itu sosis bakar, berdua nih kan. Terus bunda bikinkan asam manis. Jadi sosis bakar disiram dengan asam manis. Terus itu sudah terjadi lama tidak bikin lagi gitu. Tiba-tiba mereka juga lagi random nih pengen apa nggak tahu kan gitu. Sembarang aja deh Mi, sembarang aja. Tiba-tiba ada yang sedang mereka diskuskan berdua kakak adik. Dan bunda berusaha untuk meskipun mereka berdua introvert, dua-dua, satu adiknya ambivert sih, tengah-tengah, kakaknya introvert, tapi dua-dua bunda berusaha untuk kasih klik supaya dalam hal apapun kalian konseling, kecuali hal-hal yang berbau sekse. Jangan, kakak karena laki, adik perempuan, jadi itu nggak boleh bersinggungan. Terus bunda bilang kayaknya sosis bakar enak nih gitu. Langsung gayung bersambut kan gitu. Duduklah kami di meja makan untuk ngobrol, meskipun bapaknya nggak suka sosis bakar, maksa aja dia duduk situ. Nah akhirnya dia hanya mendengarkan dan menganalisa, bunda yang lebih banyak untuk korek semua masalah. Akhirnya mereka cerita bahwa mereka sempat pinjam-pinjaman duit gitu karena menutupi hutang temennya begini-begini, ini juga begini, dan abis itu kakak sama adik ngerasa diperas gitu. Nah, kan gini kan akhirnya selesai ya solusi. Akhirnya mereka berusaha untuk jangan kasih sulit mami lagi karena mami itu udah terlalu banyak masalah di luar, banyak nolong orang, jadi mereka berusaha untuk diskus, tapi mereka nggak ketemu jalannya ya kan, dan akhirnya terjadilah silent treatment tadi. Nah jadi bunda bilang, apa kabarnya ketika aku keluar, terus anak-anak sama bapaknya. Ya kan diem-dieman kan, gitu, diem-dieman. Makanya setiap kali, yaitu bunda bilang benar-benar hijrahnya di 2015 ketika bunda benar-benar make sure ya, memastikan dan memantaskan diri untuk mereka tetap numero uno, ya kan, number one, karena
orang kan melihat di dalam ya. Iya. Kalau bunda kacau, ngapain bunda bisa di luar kan gitu? Nggak perlu, karena lo juga nggak selesai dengan masalah lo kan gitu. Tapi karena bunda kelarkan di sini, ya akhirnya ya, alhamdulillah sih, bersyukur semua akhirnya banyak beberapa anak yang mau terbuka seperti itu. Dan yang kemarin itu bunda rasa sebagai nilai plus, bunda sampai bilang sama gurunya, ibu harus bersyukur punya siswa seperti ini. Keren banget. Dia pinter, hanya salah pola asuh. Udah itu aja. Jadi mari kita lagi mau ini atur jadwal pertemuan untuk konseling berlanjut gitu. Oke Bun, kita tadi banyak membahas tentang pola asuhnya ya Bun ya. Dari POV sebagai orang tua. Nah, mungkin juga sahabat perempuan dan juga ibu-ibu di rumah tuh pengen tahu, pengen ngelihat dari POV si anak yang lagi ada masalah nih Bun. Mungkin kurang lebih sama problemnya sama Rindi. Jadi kadang tuh kalau misalnya lagi ada problem atau lagi ada masalah, cenderung agak sulit untuk bercerita ke mana-mana. Karena ngerasa kayak ini kan masalah saya sendiri ya. Seharusnya diselesaikan sendiri dan nggak harus membebani orang lain, termasuk orang tua. Nah, mungkin itu POV dari anak, kenapa kebanyakan anak ketika ada masalah tuh memilih untuk silent treatment. Nah, Bunda ngelihat itu gimana sih Bun untuk keluar dari zona itu tuh gimana? Betul. Sekarang kan kenapa saya memilih silent treatment? Nggak nyaman kan? Bener nggak? Bener. Lebih nyaman ditutupin, ya kan? Padahal taunya bahwa nggak ada ending, ya kan? Kan anak-anak kan gini, ini kan kita mau POV dari yang sisi si anak. Kayaknya saya nggak mau deh sharing ke orang tua saya, apalagi dia tahu orang tuanya memang selalu berkonflik, kan gitu. Akhirnya kasihan ngebebani orang tua, itu satu pikiran anak. Atau yang kedua, ngapain lo tahu urusan saya, bener kan? Orang tua aja saya nggak tahu urusannya, karena orang tua juga tidak membuat tidak open minded itu, tidak berusaha untuk terbuka. Kalau anak-anak itu sudah dianggap dewasa, lepas dari 18 tahun itu usia anak ya, tapi ketika mereka beranjak ke remaja menuju dewasa awal, katakanlah di 16 gitu, boleh dong diajak sharing, ya kan? Sehingga anak tahu apa yang ada di benak orang tua, isi pikiran, sehingga mereka pun bisa membaca analisa orang tua tentang menghadapi masalah. Kan anak-anak belajar tentang problem solving itu dari orang tua, ya kan, bukan dari buku, bukan dari film. Salahnya adalah ketika buku dan film itu tidak menuntun, kan gitu. Anak-anak ngerasa home sweet home di rumah itu seperti rumah yang memang betul-betul bahagia dan sangat kuat bondingnya adalah ketika orang tua selalu bahasa kasarnya kepo, ya kan? Sebenarnya bukan kekeponya, lebih kepada ingin tahu what's wrong with her, ya kan, what's wrong with him, apa yang terjadi pada anak-anak saya. Jadi kenapa si anak sekarang memasang dinding tebal? Karena dia berpikir pertama, setiap kali ada masalah orang tua dia tidak dilibatkan, dia tidak tahu, ya kan? Nanti tiba-tiba pecah aja, ya kan? Salah satu pasien bunda, kami baik-baik saja awalnya Bu, rupanya saya nggak tahu. Menurut si ibu waktu dia konseling pertama sama bunda, karena yang menjadi orang yang melaporkan diri ibunya, saya tidak mau anak-anak tahu masalah kami Bun. Salah juga, ya kan, kebetulan anak 3 ada di luar kota semua. Nah, ibu bapak ada di sini, bekerja dua-dua. Saya nggak mau Bu, saya mau semua terlihatnya samawa gitu. Wah, nggak bisa. Ini ibu ada psywer, perang batin di dalam. Akhirnya boleh nggak bicara dengan bapaknya juga? Boleh, ya kan, karena konseling keluarga kan. Dengan bapaknya, iya kami sepakat untuk menutupi semua masalah dari anak-anak. Terus tiba-tiba anak-anak cuman batu pas telepon by phone, mau konsul by phone, ternyata anak-anak tahu sudah cerai, udah pisah. Jangan memandang bahwa ya udah itu jalan terbaik kami, terus no reason sama mereka. Oh, nggak adil banget, ya kan? Berarti mereka tidak disebut sebagai keluarga, kan gitu. Jadi loh, ayah sama ibu bisa cerai, bisa pisah, terus kenapa aku nggak tahu, gitu kan? Yang selama dia memuja tentang kefiguran ibu, memuja kefiguran ayah, terus tiba-tiba mimpinya dihempaskan seperti itu. Nggak salah kalau anak-anak mencari hiburan di luar, mencari kebahagiaan di luar, di dalam dia tertutup. Karena apa? Home sweet home-nya nggak ada, ya kan? Nanti ketika ada masalah, orang tua datang ke sekolah, bertanya, oh, guru bilang dia anak yang aktif, baik banget, sama semua orang dia bantu, dan dia sangat care dengan teman-temannya juga, sangat perhatian dengan guru-gurunya. Kok berbeda, kan gitu? Akhirnya kadang-kadang orang tua bilang apa? I don't know you. Aku nggak kenal kamu, nak. Iya kan? Jadi orang berbeda, Bun. Di luar beda, di dalam beda.
Betul, kan gitu kan? Di dalam silent treatment tadi, Betul. tertutup semuanya, dibangun benteng, bahkan mungkin kalau pulang lihat nginceng nggak ada orang di ruang tamu, masuk langsung ya kan, kunci pintu. Dan akan keluar lagi, apalagi kalau kamar itu memang betul-betul difasilitasi. Ini satu kasus Bunda sudah datangin ke sana. Anak yang sudah 13 hari nggak mau masuk sekolah. Gurunya melapor pada orang tua, ya kan? Jadi anak tuh diantar, benar diantar. Mungkin orang tua dua-dua sibuk bisnis di tempat berbeda, tapi di sini di tempat berbeda. Jadi nanti balik-balik ke rumah tuh udah malam. Karena di tempat kerja masing-masing itu mereka juga sudah punya private room yang bisa menyamankan mereka selama bekerja. Anak juga di rumah di lantai 3 dikasih private room. Bunda datang ke sana, ada meja bar. Televisinya itu home theater. Dia punya colokan panjang sepanjang itu hanya untuk colok sound system, ya kan, headset apa semua, HP semua di situ. Dan ada meja bar yang disiapkan dengan satu kulkas mini yang penuh dengan pokoknya sempurna. Tapi salah, ya kan? Nggak ada komunikasi, apapun dia kasih. Jadi orang tua datang pagi itu cuma nganterin dia ke sekolah sebelum pergi kerja, taunya anak itu masuk, padahal enggak. Dia udah pindah ke tempat berbeda. Nah kan, kadang kita berpikir anak yang salah, dia yang dilaporkan sama gurunya gitu kan, lupa bahwa keberadaan mereka ada dalam bahasa psikologi itu, aku dianggap ada atau enggak sih gitu loh. Jadi poin tentang penganggapan bahwa kehadiran anak itu ada atau tidak kan gitu. Karena kita nggak ngerasa ada anak itu, ya kan, sehingga kita ngerasa cara berpikir kita adalah bahwa saya cari uang. Bapak Ibu ngapain sih cari uang? Tujuannya apa kan gitu? Untuk anak-anak saya, tapi anaknya nggak kepegang. Berarti nggak cuma untuk anak-anak, bukan, tapi untuk kesibukan kalian masing-masing, ya kan, dengan berbicara masing-masing pada egosentris, ya kan, keakuan sendiri. Kemudian yang tadinya namanya buah hati udah nggak kepegang kan gitu. Sehingga kenapa mereka sekarang, jadi Bunda nggak bisa tiba-tiba anak datang langsung gurunya bilang atau mungkin orang tuanya bilang dia yang nggak bisa diatur. Bunda salah. Yuk kita bicara dulu, ya kan. Tunggu ya sayang ya. Biasanya Bunda, kamu di sini dulu ya. Mari kita bicara Bu gitu. Nah, masih ada orang tua yang beberapa egosentris, terutama yang punya jabatan di luar. Oh nggak mau, anti kritik. Tapi saya bilang, Bunda bilang ya, kan saya sudah kasih masukan, tinggal terserah. Karena kita nggak bisa psikolog itu memaksakan apa yang menjadi solusi bagi kita. Misalnya gini, kita punya solusi ada 4 atau 5 ya. Nah, alternatif pemecahan masalah itu cukup kita sodorkan. It's up to you, ya kan? Tinggal kamu mau jalanin yang mana. Karena nanti hasilnya, resultnya itu akan berhadapan langsung dengan mereka kan gitu. Mereka yang merasa. Kalau kita bilang, Ibu harus gini ya, Bapak nggak bisa. Nanti kita yang kena gitu. Jadi kembali kepada kesiapan mental masing-masing orang, terus pola yang diterapkan di rumah. Siapa tahu memang kan masing-masing kultur berbeda, masing-masing latar belakang berbeda. Tinggal tergantung dari mereka mau menerapkan yang mana kan gitu. Pun kalau misalnya tidak ada alternatif pemecahan masalah yang Bunda sodorkan cocok untuk mereka, boleh kok. Silahkan cari jalan yang pejalan keluar yang berbeda kan gitu loh. Oh nggak masuk nih Bun, kami pokoknya mau healing aja, mau jalan-jalan keluar negeri, silahkan kan gitu kan. Yang tahu kan kondisi kalian. Betul. Dari kembali situ ke dirinya sendiri. Kembali ke dirinya sendiri. Nah makanya sekarang ada juga digalakan tentang peer group, konselor sebaya, karena apa, dipercaya Rindi dan teman-teman di luar sana itu punya teman-teman dekat, ya kan, yang biasa untuk berbagi cerita. Betul. Nah makanya kita sekarang membentuk yang tetap diterapkan konselor sebaya itu untuk memudahkan kami, para orang tua, para guru-guru di sekolah atau mungkin pembina dimanapun tempat, bisa masuk kepada dunia anak ini yang sedang kita ingin bantu. Nanti teman-temannya yang akan memberikan informasi. Gitu, seperti itu. Luar biasa panjang banget ya Bun ya cerita kita hari ini. Dan agak sulit sebenarnya ya, agak sulit diterapkan. Tetapi kalau nggak dimulai dari sekarang, betul. Sebenarnya itu juga termasuk hal mudah sih, ya kan? Komunikasi itu nggak sulit kan, Rin? Iya sih. Hanya tinggal bicara, komunikasi, oke, gitu. Tapi ya nggak mudah sih. Nggak mudah, iya. Orang-orang nggak percaya dengan adanya introvert, extrovert, ambivert. Tapi memang secara psikologis ada, ya kan? Tetapi kalau Bunda bilang anak-anak introvert pun ketika berada di keluarga introvert, tapi bondingnya dapat, komunikasinya dapat, enggak kok, enggak akan tertutup, ya kan? Nah, anak Bunda kan dua-dua introvert, suami introvert, tapi tiap ada apa-apa ngobrol, bondingnya kuat banget. Iya, karena Bunda selalu, ayo bicara. Kecuali kalau mereka udah tahu Bunda tidak bicara, itu Bunda tidak menerapkan silent treatment, berarti Bunda sedang memikirkan satu kasus klien yang harus selesai, karena kan kita kadang berurusan dengan hukum kan.
dengan pengadilan dan segala macam. Jadi ini harus betul-betul diramus sedemikian rupa sehingga tidak menjerat anak, tidak menjerat perempuan, mensejahterakan keluarga, ya kan, menguatkan mereka sehingga mereka tetap siap pasang badan untuk segala situasi yang menimpa anaknya. Ya. Nah, kadang-kadang Bunda butuh satu tempat yang memang Bunda harus pikirkan sendiri dan itu tidak bisa diganggu. Nah, mereka tahu, Bunda lagi bukan silent treatment, tapi lagi butuh untuk analisis kasus yang butuh proses panjang ya, dan konsentrasi full. Wah, biasa nih Bunda, panjang banget cerita kita. Dan itu tidak mudah, Rin, memang. Makanya Bunda bilang 2015 itu Bunda udah bertekad untuk hijrah, benar-benar tidak lagi memikirkan aku menguntungkan nggak buat kamu, nggak, ya kan, yang penting saya bisa berbagi. Betul. Yaitu tadi nothing tulus ya, kamu terima saya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting saya niatnya bantu, kemudian menguatkan pondasi-pondasi keluarga, bukan hanya kuratif tapi lebih pentingnya preventif, nah, sehingga mereka kaya dengan ilmu untuk masyarakat di sekitarnya dan anak atau keluarga terutama, kan gitu. Itu aja sih. Keren banget nih. Nah, Bunda ini kan udah banyak banget pasti ketemu dengan klien dengan berbagai masalah gitu, Bun ya. Udah 25 tahun. Menurut Bunda, pelajaran apa sih yang paling bisa Bunda ambil selama perjalanan 25 tahun ini? 25 tahun tuh ya. Tentang kasusnya atau tentang apa yang sudah Bunda lakukan gitu? Yang sudah Bunda lakukan. Yang sudah Bunda lakukan, yaitu kembali kepada yang Bunda bilang tadi, nothing tulus. Itu berat banget. Nah, ada dua hal ya, Rin. Pertama, berusaha untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan faedah pada orang lain, dianggap baik, syukur. Nggak perlu mereka ibaratnya dengan bicara tentang uang atau apapun. Many thanks, mereka berterima kasih dan Bunda sudah lega, udah syukur. Mereka anggap atau mereka abaikan, nggak penting loh, juga Bunda sekarang udah harus legowo. Kadang ada sih, ya kan, udah ditolong, udah gini, terus tiba-tiba mereka berbalik seperti dislike atau apa gitu. Entah cara Bunda yang masuk atau mungkin mereka yang nggak bisa terima atau apapun lah. Tapi Bunda selalu melihat segala sesuatu itu pasti positif thinkingnya, selalu melihat ini baik gitu. Tapi kalau misalnya nggak terima ya udah nggak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, forgive and forget. 2F. Forgive. Memaafkan dan melupakan. Iya. Jadi melupakan kan bukan berarti kita udah lupa-lupa selamanya kan, enggak. Tetapi memaafkan itu kadang sulit, apalagi memaafkan diri sendiri. Betul. Ya kan, terhadap apa yang sudah kita lakukan sehingga ternyata itu memberikan efek yang tidak baik misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga memaafkan orang lain. Udah biarin aja mereka jahat atau mereka mau ini, setelah itu lupakan. Lupakan kan bukan berarti lupakan selamanya ya, bukan, tetapi melupakan bahwa hal itu menyakitkan. Nanti menggiring kita menjadi orang yang tidak waras, kan gitu. Betul. Ya kan? Jadi maafkan dan lupakan. Jadi karena kita udah maafkan, mau bicara tentang ketemu atau tidak, meet up, no problem, ya kan? Kalau siap ya silakan muncul, kalau enggak ya enggak usah, ya kan gitu. Kalau Bunda sih lebih kepada, Bunda lebih suka dengan problem solving di awal, ya kan, menemukan jalan keluar, kemudian setelah itu baru forgive and forget, lupakan, maafkan dan lupakan, kemudian setelah itu ya sebisa mungkin sih Bunda tidak bersinggungan lagi. Ya, tapi ketika dia datang, karena untuk tetap menjaga kewarasan. Tapi ketika dia datang untuk dengan kondisi yang warna berbeda, profilnya udah beda banget, Bunda welcome. Balik lagi untuk, oh ya gimana sekarang gitu. Banyak kok beberapa orang yang dulu masih di zaman-zaman gak enak, sempat yang menjadi orang yang bersinggungan atau berseteru, sekarang I want you, Bun, I need you gitu. Oh ya, Bunda tuh kadang-kadang dikasih tahu sama si sekretaris atau ini loh mau ketemu ini, begitu Bunda lihat profilnya gitu. Waduh. Iya, kok dia ya gitu. Dia maunya apa? Terus saya suruh tanya, Bunda tanya, dia maunya apa? Oh mau konsul nih gini, aku ada gini. Oke, suruh datang. Dan puji Tuhan, Rin, tidak pernah Bunda dicelakakan di tempat sendiri. Itu dia, nggak pernah. Tapi dulu, sebelum 2015, Bunda kan jagoan kan, sangat jagoan waktu itu. Jadi kalau orang nggak suka ya Bunda lawan, Bunda langsung. Tapi ini sekarang mulai, ya balik Bunda tanya keperluannya apa, maunya apa gitu. Kalau oke, bisa connect ya kita jalan. Tapi kalau misalnya nggak connect ya monggo silakan, Anda yang pergi atau saya yang pergi gitu. Jadi kita harus juga tegas, menjaga itu tadi ya. Jadi kita nggak perlu kok terlalu sering-sering untuk self healing, enggak ya kan, untuk pemulihan diri, enggak, self love. Jangan self healing, ya kan? Self love, mencintai diri sendiri dulu supaya kita bisa menempatkan posisi kita itu tetap jadi orang yang berharga, ya kan?
Kalau orang berharga tuh pasti dia tahu bisa lakukan apapun yang berfaedah untuk orang banyak kan gitu. Kalau dia nggak ngerasa atau dia hopeless, ya kan orang yang sudah kehilangan harapan kan nggak bisa berguna, Rin. Betul banget. Ya kan? Betul banget. Dan pikirkan bahwa ketika banyak orang berbicara di belakang kita yang tidak baik, ya memang mungkin tepatnya dia di belakang kita. Udah, enough. Cukup, itu saja, ya kan? Benar. Ya, Bunda banyak menguatkan para pejuang-pejuang perempuan, ibu-ibu yang tadi Bunda bilang peka itu, perempuan kepala keluarga, dan ibu-ibu yang strong-strong di luar sana. Kalau pas parenting ibu-ibu, Bunda selalu bilang, kalau PKK misalnya kan, nah itu kan pasti ibu-ibu semua, nggak ada bapaknya. Bunda pasti bilang, kalau misalnya ibu-ibu dibicarakan, oh saya sudah buat yang baik Bun, tapi dia lalu dibicarakan, udahlah, pikirkan saja bahwa dia ngomong di belakang kan, berarti dia memang tempatnya di belakang, udah. So life must go on gitu kan, maju saja terus, jalan saja terus, hadapi, ketemu lagi gerun jalan, perbaiki, ya ketemu lagi gerun jalan, perbaiki. Dan Bunda juga sekarang saat ini sedang berada pada tahap self healing dan self love. Banyak yang Bunda harus ini perbaiki gitu kan, karena tahun ini masuk 50 berarti tua ya udah ya. Jadi di 51 berikut sudah harus ada progres gitu kan. Mungkin Bunda terlalu banyak toleransi terhadap orang-orang gitu ya. Orang yang punya makan waktu Bunda banyak sehingga Bunda mengabaikan yang lain. Nah, itu Bunda coba untuk, nah itu tadi kembali lagi kepada perempuan-perempuan yang kuat kan. Kita punya punya andil atau punya tugas untuk bisa mengkat diri kita agar tetap waras. Betul. Sehingga Betul kita sekali. yang ya kan, sehingga kita yang menguatkan diri kita sendiri dulu. Keren banget. Oke, terakhir Bun, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan untuk orang-orang di belakang Bunda yang sangat-sangat berjasa, yang selama ini membantu Bunda. Terus juga boleh untuk anak-anaknya Bunda yang lagi di luar juga boleh, atau keluarga dan siapapun yang dalam hidup Bunda tuh sangat-sangat berjasa, boleh. Sangat berjasa ya. Yang pertama pasti Tuhan ya. Tuhan sudah menggariskan jalan ini, berarti memang Tuhan sudah persiapkan masa depan yang seperti ini. Tapi kan kita nggak pernah tahu, ya kan? Tuhan yang punya rahasia itu. Cuman kita hanya cukup menunggu waktunya Dia. Itu yang pertama. Yang kedua pasti mamanya Bunda. Pasti. Karena apa? Dari kehidupan yang dia alami, yang dia jalani, kehidupan tersakiti, itu akhirnya menjadi berkah untuk Bunda berjalan sampai sekarang. Ketika beliau stroke di 2016, itu sempat 23 hari di rumah sakit di ICU, itu Bunda terima penghargaan tentang perempuan berjasa dan bukan, kalau perempuan berjasa dan ini apa terhadap perlindungan perempuan anak itu di 2022. Pada saat itu Bunda bawakan plakat perlindungan perempuan anak. Bunda terpilih sebagai salah satu ini ya, waktu di Jogja. Di Jogja itu masuklah pada kelompok Puspa yang dipercaya untuk menjadi ketua Puspa waktu itu 2016. Terus kemudian ada plakat yang diberikan oleh 7 kabinet ya, ini Indonesia Maju waktu itu, plakatnya dalam bentuk oase, itu Bunda serahkan di samping mamanya Bunda sebelum meninggal. Jadi Bunda bilang ini pencapaian tertinggi saya Ma saat ini, dan ini saya persembahkan buat Mama gitu. Dia meninggalnya menangis, apa maksudnya sedih ya gitu, apa sih, bukan sedih sih, terharu kali ya. Nah, jadi ada itu orang-orang yang termasuk, maksudnya salah satu yang figur yang menjadi acuan Bunda untuk tetap terus berkarya, karena melihat kehidupannya dia dulu tuh nggak baik-baik saja gitu, sehingga Bunda kepengen semua keluarga jadi baik-baik saja. Yang berikutnya adalah semua yang mensupport Bunda dimanapun berada, baik teman-teman dari keluarga terutama ya, keluarga besar, kemudian yayasan Bunda sendiri, orang yang selalu membersamai Bunda di yayasan, dan tempat kerja Bunda, tempat kita bernafas bersama untuk menjadi pelaku-pelaku perlindungan perempuan anak. Kemudian Puspa juga ada di situ, orang-orang banyak sih, orang dinas, orang apa segala macam ya, termasuk yang Bunda sempat memberi warna di Duta Wisata, Duta Ruis ya, Rindi termasuk nomini kemarin ya, berapa? 5 besar ya, masuk nomini lah. Jadi dalam kondisi seperti itu, ibaratnya hari-harinya orang gini, kondisi kompetisinya Rindi itu bisa melibatkan Bunda juga dapat pelajaran kan gitu, memberikan warna tersendiri bahwa oh ya, saya ternyata masih berguna untuk memberikan ilmu kepada
anak-anak ini gitu kan. Nah, kedepannya terus nggak tahu kan Bunda Rindy jadi seperti ini kan Iya, berarti betul. kan meskipun tidak banyak ilmunya ya, tetapi bisa membersamai kalian di sana itu. Betul, Bun. Ya jadi kalau mau dibilang banyak kah orang-orang yang sangat berjasa, too much banyak. Bunda nggak merasa bahwa berdiri sendiri itu karena Bunda ya kan, Bunda jadi sekarang itu karena Bunda sendiri, enggak. Banyak orang yang menjadi support system di keluarga terutama, kemudian tempat dimanapun Bunda berorganisasi. Ya termasuk guru-guru ya, zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman jadul. Tapi ibaratnya ya ibu, papa ya Bunda sekarang juga yang tidak ada batasan antara anak tiri dengan itu ya. Dan Tuhan, terutama memang Tuhan yang sudah menggariskan begini. Bunda betul-betul many thanks for God gitu ya, dengan semua yang Bunda jalani. Betul. Sakitnya tuh seperti apa juga ini, tapi dia nggak pernah meninggalkan gitu. Jadi dan terima kasih juga sudah ada di sini. Berarti kan ya mungkin Tarakan TV kita tahu pemirsanya seperti apa, tetapi paling tidak 1-2 orang yang duduk bercokol di sini itu berarti punya ya kan kepedulian terhadap penambahan ilmu untuk mereka kan gitu. Semoga Tarakan TV menjadi ini ya semakin berjaya, semakin bersinar. Siap, Bun. Oke, terakhir mungkin Bun boleh disampaikan pesan untuk anak-anak hari ini dan juga pesan untuk orang tua untuk bagaimana memberikan pola asuh yang baik untuk anak-anak mereka menuju Indonesia Emas 2045. Boleh Bun terakhir. Terakhir ya. Oke, anak-anak terutama untuk orang tua atau ibu-ibu ya, karena kita bicara tentang pesona wanita berarti ibu-ibu tuh punya nilai yang tinggi dan berharga di mata anak-anak. Anak-anak juga punya 4 hak tadi ya kan. Mereka berhak untuk hidup, mereka berhak untuk dapat perlindungan, berhak untuk mendapatkan support untuk tumbuh kembang, dan terakhir adalah partisipasi anak. Mereka berhak untuk didengarkan. Ketika orang tua atau ibu-ibu melakukan LDR, lekat dekat-rekat kepada anak-anak, itu tidak akan pernah bisa mematikan bonding yang ada, tidak akan membiarkan mereka menikmati home sweet home di luar dari rumah mereka sendiri. Come to mama, mereka akan kembali ke mamanya, mereka akan kembali kepada di mana rumah untuk mereka pulang gitu. Jadi bangun LDR bukan long distance relationship, tapi lekat, dekat, rekat. Bunda ada sama Rindy dekat, tapi apakah ada lekat dan rekat? Belum tentu. Nah itu, jadi cari tahu apa yang menjadi benar-benar needs of children, kebutuhan anak untuk bisa membersamai mereka terus, sehingga mereka tidak akan mencari orang tua pengganti, mereka kembali kepada rumahnya untuk pulang. Terima kasih. Terima kasih banyak Bunda, Masya Allah. Terasa kayaknya udah 2-3 jam ya. Makasih banyak Bun, sekali lagi sama-sama Rindy. Terima kasih juga untuk sahabat perempuan dimanapun teman-teman berada, sudah menyaksikan episode hari ini, yang dimana luar biasa kita banyak ngobrol tentang bagaimana kesehatan anak dan juga pola asuh keluarga untuk membentuk tumbuh kembang anak lebih baik Bun ya. Dan selamat juga untuk anak-anak di Indonesia, semoga selalu dapat bertumbuh dengan baik dimanapun kalian berada. Dan untuk sahabat perempuan, terima kasih. Ini adalah akhir dari episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya, tentu dengan perempuan-perempuan hebat untuk membahas topik-topik yang lebih seru tentunya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Masya Allah.